Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Eko Raismawati, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMP 2 Cikulo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah saya, Bapak Jupri SPD, untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Jupri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rais. Ya. Bapak Jupri, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak. Ya. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan wawancara terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual di program pendidikan guru penggerak. Nah, untuk ini nanti wawancaranya tentang dilema etika dan bujukan moral Bapak sebagai seorang pemimpin di sekolah. Gitu. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai untuk pertanyaan yang pertama. Silakan. Ya, Pak Jupri, selama ini bagaimana Pak Jupri dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun itu bujukan moral, Bapak? Terima kasih Bu Eko Rais dalam menghadapi situasi sekarang ini, maka dalam pengambilan keputusan kepala sekolah ini juga harus memperhitungkan etika moral yang ada. Yang saya lakukan tentu saja berpusat pada aturan-aturan yang berlaku yang tidak merugikan ataupun juga memojokkan salah satu pihak yang terlibat dalam suatu perkara dan tetap mengedepankan rasa hormat dan rasa untuk bisa saling menjaga diri di antara kita. Ya, baik Bapak, berarti saya simpulkan ketika Bapak menghadapi suatu kasus itu, entah itu dilema etika ataupun bujukan moral, berarti Pak Jupri ini tetap ada aturan yang berlaku ya Pak, sesuai dengan etika dan norma-norma yang berlaku. Betul. Ya. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang berikutnya, nomor 2, selama ini ketika Pak Jupri menjalankan atau mengambil sebuah keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu bagaimana Bapak menjalankannya? Baik, jika terjadi suatu seperti itu, Ibu, saya tentu saja akan mengedepankan pada suatu peristiwa yang betul-betul sangat urgen dan juga berdampak luas bagi sekolah atau bagi masyarakat. Ya. Berarti Pak Jupri itu ya mengambil masalah yang penting atau yang urgent terlebih dahulu begitu ya Pak. Baik Bapak, untuk pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam menghadapi suatu dilema etika ataupun itu bujukan moral? Terima kasih untuk langkah yang perlu saya lakukan. Pertama, tentu saja kita harus berdasarkan pada norma-norma yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Berikutnya, dengan mengacu pada aturan yang ada itu, saya harus tetap berpusat pada upaya untuk tidak memojokkan, menyudutkan pada salah satu pihak yang terlibat itu dan berusaha untuk bisa menyadarkan bahwa mereka ini kita bawa pada suatu keadaan yang bisa diterima oleh mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran sehingga mereka bisa menerima atau juga bisa mempertanggungjawabkan konsekuensi yang harus mereka
terima. Baik, saya simpulkan ya Bapak. Berarti langkah atau prosedur yang akan Pak Jupri lakukan itu ketika menghadapi sebuah dilema etika ataupun bujukan moral dengan berpedoman pada norma-norma, baik Iya. itu yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Tentunya dengan tidak menyakiti gitu ya Pak, Iya. orang yang bersangkutan. Iya. Berikutnya Bapak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan, terutama terkait dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Memang terkait dengan etika ini kita harus menggunakan tidak hanya sekedar menggunakan akal, ya, menggunakan pertimbangan ilmiah, tapi lebih banyak pada pertimbangan perasaan, sehingga rasa kemanusiaan. Ya, rasa kemanusiaan ini, sehingga terkait dengan dilema etika ini ya, kita betul-betul ya bisa memperlakukan orang yang melakukan aktivitas yang melanggar, yang dianggap melanggar ya, ini bisa kita munculkan ya kesadarannya bahwa apa yang mereka lakukan itu ya tidak benar, dan mereka mau mengubah, mau menyadari, mau melakukan kegiatan terhadap apa yang dilakukan itu dengan sebaik-baik seluruhnya sesuai dengan ya norma-norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat yang ada. Keprofesionalitasan ya Pak. Iya, gitu. bisa juga ya. Baik Bapak, langsung ke pertanyaan berikutnya nggih. Hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika Bapak? Ya. Terkait dengan itu Bu Rais, tantangannya ya Pak. Tantangan tapi memang kita pertama harus ya berbesar hati, dan juga kita harus memiliki rasa penuh maaf di antara mereka yang melakukan kegiatan yang dianggap melanggar aturan itu, dan juga kita berusaha untuk sekali lagi membawa mereka ini mau membuat suatu sikap bahwa apa yang mereka lakukan itu salah dan perlu diperbaiki. Ya. Baik Bapak, saya simpulkan berarti tantangannya ini untuk menjadi pemaaf gitu ya Pak, bisa berbesar hati, memaafkan apabila ada teman atau rekan di sekolah ini yang melakukan sebuah pelanggaran. Baik Bapak, ke pertanyaan yang ke-6, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau dalam bentuk jadwal-jadwal seperti itu Pak, dijadwalkan, kemudian bentuknya apa dan prosedurnya seperti apa yang biasanya Bapak Jupri lakukan? Ya. Yang saya lakukan ketika menghadapi seperti itu ya tentu saja kita lewat suatu proses yang kita lalui ya. Kalau bang itu bisa terselesaikan secara cepat ya kita selesaikan pada saat itu juga. Iya, tapi kalau memang ini membutuhkan suatu tahap-tahapan, tentu kita akan membuat suatu jadwal gitu. Sehingga secara bertahap ya rumah itu bisa terselesaikan tanpa menimbulkan masalah yang lain. Ya, berarti ini saya simpulkan tergantung dari permasalahannya itu berat atau ringan begitu ya Pak. Misalkan kalau ringan bisa diselesaikan saat itu juga ya saat itu juga diselesaikan, tapi kalau butuh penanganan yang khusus nanti Bapak Jupri akan membuat jadwal tertentu. Betul sekali. Ya. Baik Bapak, untuk pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dalam menghadapi kasus dilema etika? Untuk saat ini saya lebih condong pada kepemimpinan yang bersifat komunal, kebersamaan, sehingga ketika menghadapi seperti itu saya akan bermusyawarah dengan orang yang saya percaya untuk bisa memberikan pertimbangan sehingga
apa yang nanti kita putuskan ya bukan semata-mata pada keputusan saya sendiri secara sepihak, tapi minimal bisa merangkum beberapa pertimbangan pendapat ya untuk menurut yang terbaik ya. Setelah itu semuanya tetap saya yang bertanggung jawab sebagai yang memutuskan ya. Sebagai orang yang memang dipercaya untuk mengatasi masalah itu ya. Pertimbangan dari teman yang dekat, dan akhirnya terakhir tetap saya yang penting untuk mengambil keputusan. Baik, berarti ada seseorang yang Bapak jadikan teman curhat itu ya Pak, ajak musyawarah baiknya bagaimana. Tapi nanti pada akhirnya keputusan terakhir ada di Pak Jupri sendiri. Betul. Baik Pak, yang terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi yang sudah saya utarakan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus dilema etika? Dari pengalaman itu, Bu Rais, bahwa suatu permasalahan ini tidak cuma hanya dipandang pada satu kacamata saja dari satu sudut, tapi perlu ya kita pecahkan, kita uraikan dari berbagai sudut sehingga permasalahan terkait dengan etika ini betul-betul bisa kita selesaikan dengan suatu keputusan yang betul-betul membawa keputusan yang terbaik, yang tidak merugikan ataupun juga menyudutkan, memojokkan salah satu dari mereka itu, sehingga mereka tetap kita hormati, kita bangkitkan rasa mau merubah dan mau mentaati aturan yang berlaku. Ya. Baik Pak Jupri, luar biasa sekali perbincangan kali ini ya Pak pada siang hari ini. Saya terima kasih banyak, saya ucapkan ke Pak Jupri, terima kasih sudah mau saya ajak wawancara ya Pak. Gitu. Ya, terima kasih Bu Rais, tetap semangat untuk bisa menyelesaikan proses-proses tahapan-tahapan sebagai guru penggerak. Ya, terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu. Demikian wawancara saya dengan Bapak Jupri, Kepala SMP 2 Jekulo. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru Hebat. Dalam video kali ini, saya Eko Raismawati, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMP 2 Jekulo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, akan melakukan wawancara untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 bersama Ibu Sumaryatun, SPD MPD, Kepala SMP 1 Jati Kudus. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sumaryatun, SPD MPD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan senang ketemu panjenengan. Ya, terima kasih Bu atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk melakukan tugas wawancara dalam pendidikan guru penggerak kali ini di angkatan 11 Ibu. Oh iya. Sebelum ke pertanyaan Bu, sudah berapa lama Ibu menjadi kepala sekolah di SMP 1 Jati ini Bu? Berjalan 2,5 tahun. Berjalan 2,5 tahun, sudah cukup lumayan lama ya Bu? Lumayan ya, tapi belum satu periode. Iya, nanti 2 periode Bu berikutnya. Ya amin. Amin. Gimana Ibu? Ya Bu, ini terkait dengan modul 3.1 itu berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral Ibu. Ya, untuk pertanyaan yang pertama ya Bu, langsung ke pertanyaan yang pertama, bagaimana cara Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Yang jelas kita bedakan dulu dua hal tersebut, apakah itu dilema etika ataukah bujukan moral. Kalau bujukan moral sih sudah jelas ya, bahwa itu yang tidak baik ya.
Jadi baik melawan salah. jadi jelas nanti dalam penyelesaiannya seperti apa. Iya. Tapi kalau yang dilema Etika. etika, namanya aja dilema, Dilema. ya. Nah, itu Betul. agak susah dalam artian menyelesaikannya itu harus ada trik-trik tertentu supaya tidak memihak atau merugikan salah satu pihak. Yang jelas nanti keputusan akhir itu harus merupakan solusi untuk kedua belah pihak. Solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak ya Bu. Jadi saya ambil kesimpulan ya Bu untuk cara Ibu dalam mengidentifikasi kasus itu apakah itu dilema etika atau bujukan moral dengan melihat kasusnya ya Bu. Ya, kalau misalkan itu bujukan moral berarti sudah jelas kasusnya. Jelas, gampang lah ya gampang ya menyelesaikannya. Tapi kalau dilema etika perlu pendekatan diurai. Ibaratnya benang ruwetku diudari. Baik Ibu, untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana cara Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Yang jelas memang harus diidentifikasi dulu kebenarannya. Diobservasi lapangan langsung, mungkin dari cross check dari guru, kalau ini masalah di guru. Kalau karyawan ya karyawan, pokoknya pihak yang terlibat itu harus kita cross check, observasi langsung, anak pun demikian, orang tua pun demikian. Setelah itu baru kita putuskan, maksudnya putuskan itu bukan putusan akhir, tapi memutuskan langkah berikutnya seperti apa. Mencari solusinya ya Bu. Ya. Barangkali dari pendekatan personil, ini ada masalah guru antar guru, ya berarti saya harus pendekatan personal. Tidak diumbar masalah di depan umum. Gitu. Jadi seperti itu baru nanti kita ambil langkah, oh ini harusnya seperti apa dengan pertimbangan dari rekan-rekan yang membantu tugas saya, misalkan wakil ya, atau guru senior. Urusan-urusan yang terlibat di SMP 1 Jati ini ya Bu. Sebelum nanti pada satu kesimpulan akhir. Jadi ketika Ibu mengambil sebuah keputusan itu Ibu melakukan cross check dulu, baru nanti diidentifikasi dengan tahapan-tahapan dan berdiskusi dengan wakil dan pemangku kepentingan lain di SMP 1 Jati ini, baru nanti ada keputusan akhirnya ya Bu, begitu. Ya Bu, luar biasa sekali cara yang Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang berikutnya Bu, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam menangani kasus tadi? Ya seperti tadi yang saya ungkapkan. Iya, seperti tadi ya. Jadi langkah-langkahnya itu kita identifikasi dulu, kemudian pendekatan personal ya. Ada lagi nanti juga mungkin masukan-masukan dari warga yang membantu saya ya, stakeholdernya, hingga nanti tidak kecil kendala gitu loh, maksudnya permasalahan itu jangan sampai jadi besar gitu, dan tidak berefek yang tidak baik pada sekolah ini kepada yang punya masalah kan gitu ya Bu. Bisa diselesaikan secara kekeluargaan intern di SMP sini ya Bu. Baik Bu, langsung ke pertanyaan berikutnya saja karena ini tadi pertanyaannya hampir sama dengan yang nomor 2 ya Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika Ibu? Yang paling efektif ya begini, ke kasus mawon contoh kasusnya ya Bu. Jadi nanti jenengan bisa ngambil kesimpulan, oh berarti yang saya lakukan itu efektif apa enggak. Misal ada dua orang guru ya, ada permasalahan hanya karena omongan saja. Kadang kan ada yang baper gitu ya Bu, yang menyinggung perasaan salah satu. Nah misalkanlah si B ini yang tersinggung, dia punya orang di belakangnya, dekengan pusat. Pusat. Akhirnya kan dia lapor. Ini kan akhirnya enggak kondusifnya, lapornya kebetulan itu bistinya misalkan ya Bu. Bistinya itu punya kedudukan ya.
Hanya ini kan masalah toh, padahal masalahnya sepele gitu. Nah, saya nggak tahu saat ini ceritanya, nggak tahu malah masa ini sudah sampai atasan saya sini. Ini kenapa kok ada masalah ini? Saya kan Padahal nggak tahu. Ibu selaku kepala sekolah di sini tidak diberitahu terlebih Nah, dahulu. makanya perlunya saya observasi Pasti. langsung, saya cross check. Ono opo to jane gitu. Ya. Ternyata hanya sepele itu, tapi karena ada yang Tadi numpangi dan mau memperkeruh ya, Bu. mau di blow up itu masalahnya gitu. Karena kan sekarang masih marak bullying ya. Bullying ya, Nah, Bu. bullying itu tidak terjadi di Di anak siswa saja, tapi di guru antar guru Hmm. juga ya, Bu. Akhirnya kan saya selesaikan. Ini kan dilema ada satu sisi Teman, teman, satu sisi. ya akhirnya kita bicara satu persatu, saya panggil, tidak saya konfrontasi Iya. sendiri-sendiri dari sudut pandang guru A, guru B, gimana tuh ceritanya. Setelah itu ketemu bareng-bareng dengan teman guru senior dan wakil saya untuk menyelesaikan ikut ini. menyelesaikan juga. Akhirnya terselesaikan dengan kekeluargaan. Ya sudah, tidak usah sampai ke atas. Akhirnya kan saya harus laporan ke pimpinan Iya. bahwa ini sudah selesai. Sudah selesai, tidak ada apa-apa. Sudah Kita diselesaikan. sudah damaikan. Berarti pendekatan personal tadi ya, Bu, Iya. dengan kekeluargaan Iya. di dalam SMP sini saja. Dan tidak boleh memihak. Ini Ya, harus dan harus adil, adil, tidak memberatkan ya. yang sebelah atau Iya. memilih yang siapa. betul. Ya. Karena melibatkan pihak luar ini loh tadi. Betul sekali, wah luar biasa ya Betul, sekali ya. cara-cara yang Ibu lakukan ini sangat efektif ya, Bu. Ya, Akhirnya itu. kan di sekolah ini bisa timbul rasa nyaman, kekeluargaannya juga saling erat seperti itu. Tapi Banyak Ibu gitu. ke pertanyaan berikutnya nomor 6, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu ketika dalam menyelesaikan suatu masalah dilema etika, Ibu? Tidak ada, Bu. Tidak Itu ada. tergantung dari permasalahan. Permasalahannya ya, Bu. Berat ringannya, ya kan? Yang harus diselesaikan lebih cepat, ya harus segera satset. Nah, Kalau permasalahannya itu sangat urgent, berarti langsung diambil penyelesaian seketika itu juga. jangan ditunda-tunda, Iya. karena akan menimbulkan permasalahan permasalahan-permasalahan yang baru. lain. Iya. Gitu. Itu berarti tidak terjadwal ya, Bu, Tidak tergantung pada berat ringannya suatu masalah tersebut. Iya. Baik Ibu, langsung ke pertanyaan nomor 7. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terkait dengan masalah dilema etika? Jelas ada, Ada, yaitu ya, Bu. tadi saya bekerja tidak sendirian, ya, kolaborasi dengan teman-teman, dan itu sangat baik karena masukan dari guru-guru senior itu juga harus saya dengar, ya. dari pimpinan saya juga. Jadi seperti itu kita berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama agar keputusannya tadi yang terbaik. Iya, Ya. betul. Itu. Ya, Bu. Yang terakhir ya, Bu, ini kita pada sesi terakhir. Dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam mengambil sebuah keputusan? Banyak sekali. Yang jelas semakin dewasa, ya, saya sendiri kan belajar ya, Bu. semakin dewasa untuk menyelesaikan, mencari solusi suatu permasalahan. Berikutnya saya juga bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oh, berdiferensiasi, tidak hanya guru ya, Bu, di kelas ya. berdiferensiasi, tapi kepala sekolah juga berdiferensiasi. Wah, luar biasa sekali, Bu. Guru-guru, karyawan kan beda semua, tidak sama. Karakter kalau orang anak itu. gaya belajarnya ada visual, auditori, ada estetis, guru juga demikian. Iya. Sama. Jadi berarti Ibu juga menerapkan berdiferensiasi ini ke rekan-rekan Ibu ya, terutama untuk di SMP 1 Jati ini. Luar biasa sekali ngobrol dengan Ibu, menambah wawasan saya tentang bagaimana ketika menghadapi suatu dilema etika ataupun itu bujukan moral, kemudian langkah apa, keputusan apa yang harus dibuat, harus diambil. Saya banyak belajar dari Ibu Sumaryatun, SPD MPD. Sama-sama belajar. Ya. Terima kasih, Bu. Sebelum saya akhiri, Bu, saya mau minta tips nih, Bu, dalam menjalankan pendidikan guru penggerak ini. Ini kan sudah mau menuju
akhir ya Bu, akhir modul ini sudah di modul 3.1 kurang 2 modul lagi. Bagaimana tips dari Ibu Sumaryatun? Yang penting tetap semangat, Baik Bu, siap disiplin waktu, ya. yang mengerjakan tugas-tugas itu Tugasnya yang banyak harus itu. on time, Siap jangan Bu. sampai melebihi due date. Due date-nya Berapa? 11.59. 23.59. 59. Jangan Ya. sampai melebihi itu Itu. gitu. Dan yang jelas ilmu-ilmu yang sudah diperoleh harus diimplementasikan. Ya, siap Jadi Bu. jangan dibungkus saja, biasanya kan selesai. Selesai. Tapi harus diimplementasikan Bisa jadi agen di perubahan. kelas, Ya. jadi agen perubahan. Dan tanpa jenengan sadari mungkin, karena saya dulu jadi PP juga ngamati perubahan Bu. yang terjadi di guru penggerak saya, yang semula dari LOKO, dari TI1, TI1 masih malu-malu, masih belum berani mengungkapkan pendapat, pendapat-pendapatnya. sekarang sudah berani. Jangan rasakan betul. Iya Bu, betul. Saya itu orangnya cenderung introvert Bu, Nah. gitu. Pemalu, malu-maluin. Jadi tanpa disadari Tanpa sadari. modul-modul pendidikan yang ada di guru penggerak itu secara otomatis merubah kita. Ya, merubah mindset kita ya. Kemudian cara berpikir dan ya. cara bertindak, cara bicara juga saat di apa itu daring ya. kan kita mau tidak mau harus aktif. Iya Bu, menyalurkan pendapat ya Bu, berpendapat ya itu ya saya alami Bu. Saya tuh kalau mau berpendapat tuh kadang malu-malu, takut salah, jawabin saya salah ini nanti gimana kalau itu disalahkan sama fasilnya. Tapi seiring berjalannya waktu ya Bu, dari modul 1 sampai sekarang sudah mengalami banyak perubahan. Terima kasih Bu. Pokoknya suara-suara dari luar nggak usah didengar. Yang penting tujuannya saya belajar ingin mendapatkan ilmu. Dan nanti untuk anak kembali lagi ke muaranya ke peserta. Ya. Gitu, semangat ya. Terima kasih Bu atas motivasinya dan tips triknya untuk saya dalam menjalankan pendidikan guru penggerak ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Senang saya. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi wawancara yang saya lakukan bersama Kepala SMP 1 Jati Kudus Ibu Sumaryatun SPD MPD. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.